Inilah penampakan manuskrip yang katanya ditemukan atau dibeli Rumail. Sanad itu menyebut nama Abdullah ibnu Ahmad ibnu Isa ayah Alwi, yang katanya mendapat hadits dari Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Ubaid ibnu Askari. Nampaknya manuskrip inilah yang dijadikan dasar Hanif al-Atos ketika di Robitoh Alwiyah menyebut bahwa nasab Ba'alwi sudah disebut tahun 460 Hijriyah. Manuskrip ini pula dikutip Wafi dalam presentasi nasab Ba'alwi di Pamekasan. Hanif dan Wafi adalah dua orang yang tidak konsisten. Satu sisi mereka menolak kitab sezaman, di sisi lain mereka mencantumkan bukti-bukti palsu dari kitab sezaman. Nampaknya keduanya was-was dengan konklusi falasi mereka bahwa kitab sezaman tidak disyaratkan. Mereka berdua juga tidak yakin dengan bukti manuskrip yang dimunculkan Rumail Abbas. Akhirnya mereka gunakan semuanya, berharap Mukibin bingung akhirnya tetap percaya bahwa Ba'alwi adalah tetap cucu Nabi. Begini, bos, manuskrip ini jelas manuskrip lucu-lucuan. Ia manuskrip bodong tanpa identitas. Tidak disebutkan diambil dari kitab apa, karya siapa, ditulis tahun berapa, selama ini manuskrip itu ada di mana. Tetapi, menurut Kiai Imad, nampaknya ia potongan sanad-sanad yang terdapat dalam kitab palsu Al-Arba'un yang diatribusikan kepada Umar ibnu Saduddin Ad-Zifari. Naskah itu adalah naskah Ba'alwi berkali-kali pindah jalur nasab. Sebelum ke Sayyid Ahmad, Ba'alwi pernah menyangkok pada nasab Bani Ahdal yang silsilahnya. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun ke jalur Sayyid Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq. Sebelum itu pun pernah punya jalur ke Hasan Asghar. Setelah Qabilah Al-Kadzimi mengibthol Bani Ahdal, Ba'alwi pun hengkang dan mencari inang baru untuk dicangkoki, sebagai Qabilah parasit. Cara survive mereka mencari nasab baru yang bisa menyambungkan mereka ke nasab Nabi. Akhirnya Ali Sakron memakai nasab Bani Jadid, yang sudah punah tak bertuan. Dileburlah nama Ubaid di Bani Ahdal tadi, dengan nama Abdullah di Bani Jadid, jadilah Ubaidillah, dikarang Ali bi Ubaidillah umur 20 tahun ke Hadramaut ikut Sayyid Ahmad sang ayah. Membawa anaknya 12 tahun, bernama Bashri sebagai Ali bi lahir di Bashra, Irak. Artinya Ubaidillah punya anak saat umur 8 tahun? Apakah logis anak 8 tahun punya anak? Seandainya mereka meralat Ubaidillah baru punya anak bukan saat di Bashra, tapi setelah hijrah, harusnya nama anaknya bukan Bashri tapi Hadromi. Di Burqatul Musyiqah, Ali Sakron menulis pasca hijrah barulah lahir Jadid and Alwi moyang Bani Alwi. Kejanggalan lainnya, nama Abdullah yang diciptakan Bani Jadid sebagai anak Sayyid Ahmad masih sesuai algoritma nama-nama anak Ahmad yang lain, Muhammad, Ali dan Hussein. Ini abad kedua. Jadi kalau abad kedua sampai abad ke-9 saja ada kesamaan informasi, berarti memang suku-suku yang ada kaitan dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW itu sudah suhrah wal istifadah. Pertanyaannya sekarang, kalau Ubaidillah bagaimana? Iya. Dan itu bukan sekedar nama Ubaidillah, Imam Ubaidillah. Dalam dokumen-dokumen kaum Ba'alawi, Ubaidillah itu disebut Imam Ubaidillah. Imam, gelar imam itu gelar yang maha luar biasa. Bukan sekedar luar biasa, maha luar biasa. Supaya orang bisa paham, ini bukan tokoh sembarangan. Pasti ini sudah suhrah wal istifadah. Tapi, pertanyaannya, apakah betul ini sudah suhrah wal istifadah? Sejak zaman era beliau sampai zaman belakangan. Ternyata tidak muncul. Zero, nihil informasi. Nabi kita SAW sejak abad kedua sebelum dilahirkan Sudah muncul ya. nasabnya, nama tokoh-tokoh kunci sudah tercatat di sini. Nabi Muhammad itu era kekaisaran Bizantium. Dokumennya sangat lengkap. Budaya tulis sudah. Budaya tulis sudah sangat luar biasa. Ya, Ubaidillah itu hidup di zaman primitif atau zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Zaman yang lebih modern sebetulnya. Karena hidup di era kekhalifahan Abbasiyah. Seharusnya dokumennya lebih lengkap. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Musa tidak nyambung sebetulnya. Masa dokumen Nabi Musa saja dokumennya luar biasa kan? Dibandingkan dengan Ubaidillah, dokumennya nggak ada. Apakah Ubaidillah itu lebih primitif lagi?
Karena tidak ada kisah sama sekali. Karena tidak ada kisah sama sekali. Jadi cara membandingkan itu yang fair, bukan membandingkan karena alasan emosional, alasannya doktrin. Ya. Itu problem masyarakat kita, Pak Edi. Mau diajak untuk berpikir cerdas, itu yang muncul duluan, itu emosional dulu. Prasangka. Prasangka. Kalau Ubaidillah, memang datanya nggak ada primer, sama dengan Nabi Adam, sama dengan Musa, sama dengan Ismail. Padahal orang Islam itu. Padahal orang Islam ini. Berarti dia Jadi tidak- gaya pertanyaan ini lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Berarti dia tidak meyakini adanya Nabi Musa, Nabi Adam, Ibu Hawa. Bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyyin pun asing sekali. Perlu anak luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Ketika beliau ditanya tentang itu, man afdal, syarif atau alim yang amal bi'ilmi, fadata Rasulullah. Beliau menundukkan kepala merenung gitu. Farafa'a faqala syarifun. Beliau berkata syarif yang lebih utama, atau syarifun jahilun afdal min sab'ina alim. Oh, satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli. Untuk mematahkan argumentasi beliau Kiai Haji Idrus Romli, saya datangkan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad yang lahir sebelum Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam lahir. Seorang alim dan allamah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Tolong Kiai Haji Idrus Romli baca kitab ini. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Dan beberapa kali upaya juga terjadi diungsikan karena rumah kami itu diserang dengan batu, bambu runcing, bom molotov. Ya memang beliau seperti itu. Dan saya pun sering dialog dengan beliau gitu ya, seperti apa yang beliau angkat di podcast ini. Bukan cuma saya, adik-adik saya juga, kami dialog gitu ya. Sampai akhirnya kami juga memahami bahwa yang papa saya lakukan ini untuk apa gitu ya. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sebuah golongan gitu, tidak. Kalau mengikuti podcast Bisikan Roma benar-benar dengan seksama dan objektif gitu ya, pasti paham lah maksud papa saya itu. Pihak-pihak juga yang ya seperti muhibin itu gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak mentoen nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Loh. Dia sendiri mempertanyakan nasab. Dia sendiri selama ini menghina nasab orang yang putus, menghina nasab orang lain sebagai menuduh orang lain inkirot, tidak punya keturunan, atau garis perempuan putus, macam-macam lah dalihnya. Ketika kemudian keluarga Wali Songo membuktikan dirinya, buku nasabnya, silsilahnya tersambung dan diakui oleh Narkoba Internasional dan mendapatkan isbat, dan kita balik bertanya kepada mereka, kemudian mereka merasa terdolimi, ini namanya playing victim. Namanya mereka ini adalah pura-pura menjadi korban, setelah kemudian ditanya balik secara ilmiah, kemudian merasa terdolimi. Padahal kita lah yang sekian ratus tahun sejak zaman penjajahan, kita yang dirasisi dan didolimi. Ini perbuatan al-munafikun wal jahilun. Wattajaliyun kata Gus Fuad. Robitoh Alawiyah adalah organisasi yang menghimpun WNI keturunan Arab dari Sada Ba'alwi.
Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928. Tanggal 16 Januari 1929, Muhammad bin Abdul Rahman selaku ketua mengirimkan surat permintaan pengesahan. Surat ditujukan kepada Tuan Besar Hindia Belanda, yang kemudian mengeluarkan jawaban mengakui bahwa Robitoh Alawiyah sebagai perkumpulan legal. Mulai sejak itu di antara mereka banyak yang terjun ke bidang politik, dan mereka sempat membuat partai politik sendiri bernama Persatuan Arab Indonesia, karena partai-partai nasional masih belum membuka diri untuk keturunan asing. Pada tanggal 28 Januari 1940 tercatat 17.764 Ba'alawi berada di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, partai politik mereka dibubarkan oleh Bung Karno. Pengakuan jujur Topek Assegaf, ulamanya kaum pekok dari klan Bani Ubaidillah. Tidak pernah mondok dan hanya belajar ala kadarnya, bahkan SMA pun hanya dijalani 6 bulan saja. Habib, ini pondok pesantren ini dimulai dari tahun berapa, Habib? Oh, tahun berapa ya? Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok, karena saya tak pernah mondok, karena saya tak pernah mondok. Ya ada niatan untuk mondok, dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya. What the fuck? Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya. SMA. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ayo Indonesia, air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Dr. Gildekel di laman putismain.co.uk menulis juga artikel berjudul Origin of the Yahya Family atau asal-usul keluarga Yahya. Ditemukan fakta sejarah
bahwa marga Yahudi bin Yahya merupakan klan sangat terpandang karena telah melahirkan tokoh-tokoh Yahudi terkemuka. Rahasia berikutnya juga terungkap lewat tulisan karya Rabbi Menachem Levin di laman aish.com. Dalam artikel ini disebutkan bahwa Yahudi di Yaman merupakan Yahudi kuno yang selamat dari segala rintangan dan pulang ke rumah. Menurutnya, sejarah Yahudi Yaman telah berlangsung selama ribuan tahun, mencakup banyak periode yang penuh dengan tantangan dan kemakmuran. Salah satu tradisi orang Yahudi di Habban, kini termasuk Yaman Selatan, menyebutkan bahwa nenek moyang mereka adalah keturunan Yehuda yang tergabung dalam brigade yang dikirim oleh Herodes Agung untuk membantu legiun Romawi yang berperang di tanah tersebut. Kelakuan bejat kaum Habib imigran asal Yaman merusak sejarah Nusantara. Tidak hanya NU yang dibelokkan sejarah berdirinya, gerakan pemuda Ansor pun diklaim didirikan juga oleh golongan mereka kaum Habib dan Habibah. Bila Al-Habib Muhammad bin Tawil Al-Haddad itu punya putra di Jombang namanya Habib Husin bin Muhammad bin Tahir bersama Mbak Hasim Ash'ari itu menyarankan agar membuat kolum di Bahir. Berangkatlah mereka memanggil menemui Qutbil Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Samin. Nah, ini bukan dominasi bangsa ya, bukan kayak Al-Haddad itu. Habib Abdullah ini adalah guru daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, dan juga banyak melahirkan wali min auliyaillah dari kaum Ajam. Namanya kuburannya di Sangeng, di Bangil. Tidak ada mengharamkan jihad, tetapi mengklaim bahwa gerakan-gerakan rakyat yang mengatasnamakan jihad sebagai bentuk keonaran. Beliau tidak berfatwa kalau jihad itu salah, tetapi mengatakan bahwa gerakan rakyat yang terjadi di Cilegon waktu itu, pada peristiwa geger Cilegon, beliau mengatakan bahwa itu bukan jihad, itu keonaran, melawan pemerintahan yang sah. Artinya beliau sebagai penyambung lidah Belanda. Makanya diberikan medali salib singa, salib pala singa. Kalimantan Selatan menemukan 10 buah nisan Habib yang tidak jelas asal-usulnya. Ke-10 nisan tersebut ditemukan di sekitar makam Datu Amandit dekat makam Pangeran Tengah Amandit, Jalan Rel, Desa Taniran. Di nisan tersebut tertuliskan nama Al-Zainal Abidin bin Muhammad bin Yusuf Al-Kaf, Al-Habib Husin bin Abdullah Yusuf, Al-Habib Abdullah Yusuf bin Muhammad Al-Azmat Khan bin Karim Soleh, Al-Habib Muhammad bin Husin bin Ahmad Asegaf, Abdurrahman bin Ali bin Husin, Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Husin Al-Haddad, Ahmad Nur bin Abdurrahman bin Ali, dan masih ada beberapa lainnya. Anehnya nih geng, di antara nisan-nisan tersebut ada yang bertuliskan tahun kelahiran dan meninggalnya para Habib ini. Hanya saja, tahun yang tertulis di nisan tersebut sudah ratusan tahun lamanya, yaitu ada yang 1621 sampai dengan 1875. Nah itu berarti kan jadul banget, lama banget gitu ya. Setelah para warga menemukan nisan tersebut secara tiba-tiba, langsung nih penemuan ini dilaporkan kepada tokoh masyarakat setempat. Lalu kemudian perwakilan dari Desa Taniran, lalu perwakilan dari Habaib Kandangan, perwakilan Zuriat Gusti Banjar didampingi pembakar, Ketua RT, dan anggota Polsek Angkinang memeriksa kebenaran dari nisan tersebut, yang kemudian memutuskan untuk mencabut nisan itu karena memang sebelumnya tidak ada makam di sana. Yang bisa jadi berarti makam itu hanya makam palsu yang baru dibuat. Dan bahkan dari batu nisannya aja kelihatan gitu ya, kalau nisannya itu masih baru banget. Jadi tahun 300 Masehi kita sudah punya negara namanya Kutai Kartanegara. Tahun 500 punya kerajaan Kanjuruhan di Malang.
500 Masehi punya kerajaan Kalingga. Tahun 600 kita mulai bangun Borobudur. Orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah. Loh, coba ayo Pan Fadil. Orang Mekah itu masih disebut jahiliyah tahun 600. Bayangkan teman, terbelakangnya kayak apa. Makanya ketika ditata oleh negara, mereka kalau nggak patuh bunuh orang, nyuri potong tangannya, karena harus keras ngatur orang yang tidak biasa patuh dengan aturan. Berzina rajam, nyuri potong tangannya, harus keras sama orang-orang yang kayak begitu. Sini ya tenang-tenang aja, biasa aja. Makanya tahun 600 sana masih disebut jahiliyah, masih kafir ribut aja. Di saat negara-negara masih perang, kita ini sudah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini